Shalom, salam jumpa kembali Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan di dalam renungan siang hari ini. Kembali kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk dapat memahami dan bahkan memakai setiap kebenaran firman-Mu itu menjadi kekuatan dan semangat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema di siang hari ini adalah di dalam Kristus kita memiliki terang hidup. Dasar Alkitabnya terambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Amin. Berbahagialah kita yang mau mendengar, mau terus belajar dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, pernahkah kita mengalami kondisi gelap? Misalnya mati lampu. Tepatnya nih 2 minggu yang lalu di rumah saya itu sempat mati listriknya. Artinya kalau mati listrik lampunya juga mati ya Ibu Bapak ya. Jadi saya pulang ke rumah, sekitar sampai rumah itu jam 4:30, jam 5-an itu posisinya listriknya udah mati. Lalu saya tanya ke anak saya, "Ini tadi mati dari jam berapa sih nak?" "Dari 3:30 tadi sih mak udah mati." "Oh gitu, ya udah kalau udah lama berarti sebentar lagi juga pasti akan nyala lagi gitu ya." Tapi setelah ditunggu sampai jam 6, setengah 7, jam 7 tuh nggak nyala-nyala. Akhirnya nyala baru sekitar jam 8:30 malam, itu baru nyala. Nah, di waktu-waktu itu saya mau ke kamar mandi, mau ke dapur juga pastinya gelap banget gitu ya. Dan anak saya punya inisiatif untuk, "Mah, kita nyalakan lilin." Kita pakai senter dari handphone dulu, kemudian cari lilin yang kecil itu dinyalakan sama anak saya. Akhirnya, tada, ruangannya jadi ada cahaya. Nah, cahaya itu dari lilin yang kecil itu dan cahaya yang kecil juga itu membuat saya dan anak saya mau ke kamar mandi, mau ke ruang TV, mau ke dapur bisa dengan nyaman. Nyamannya kenapa? Karena bisa melihat. Kita tidak nabrak sesuatu, tidak tersandung sesuatu karena bisa kelihatan dengan cahaya yang kecil tersebut. Nah, kondisi gelap itu pastinya kita pernah alami, entah itu karena mati listrik, mati lampu itu tadi, ataupun gelap dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Kita kadang-kala tidak tahu arah. Kita tidak tahu apa yang harus kita putuskan. Bahkan kondisi gelap itu ada saat-saat di mana membuat kita rasanya sesak, membuat kita rasanya takut. Ada juga orang yang merasa seperti ada di dalam kungkungan ruangan yang sangat kecil, yang membuat gelisahnya sampai tidak tertahankan, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tetapi hari ini kita mau diingatkan bahwa Yesus tidak mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12 bahwa saya memiliki terang atau saya bisa memancarkan terang. No, tidak. Yesus tidak ngomong seperti itu, dia berbicara seperti itu, tetapi dia berbicara dengan lantangnya, "Akulah terang." Dia mengeklaim dirinya dengan kuat, dia mengeklaim dirinya dengan percaya diri bahwa akulah terang. Ya, kalau dipikir-pikir akan terasa sombong dan konyol ya Ibu Bapak.
untuk mengatakan hal itu, kecuali kalau memang itu benar. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah terang ini bukan kesombongan dan bukan kekonyolan dengan lantangnya. Dia mengatakan hal itu karena apa? Karena itulah kebenarannya. Yesus adalah Allah dengan tubuh dan terang dunia yang sejati. Maka terang di tengah kegelapan sudah jelas dengan sendirinya, namun sulit untuk dijelaskan sepenuhnya ya. Apa maksudnya? Ternyata maksudnya adalah yang kita bisa pelajari hari ini. Di dalam Yesus Sang Terang ada penglihatan, bukannya kebutaan. Di dalam Yesus Sang Terang ada kebenaran, bukannya sebuah kebingungan. Gitu. Dan di dalam Yesus Sang Cahaya itu ada harapan dan bukan keputusasaan. Jadi apa arti kebenaran Yesus Sang Terang itu bagi kita? Mungkin kita pernah merasa tersesat, mungkin kita pernah merasa bingung, atau mungkin sekarang ini kita ada di dalam kondisi yang bingung, tidak tahu harus berbuat apa, mengambil keputusan yang seperti apa, terjebak di dalam kegelapan. Mulailah dengan, yuk saat ini menyebut nama Tuhan Yesus. Tapi apakah hanya sebatas sampai menyebut saja ibu bapak dan saudara? Tidak. Tapi datang kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Datang kepada Tuhan Yesus juga melalui doa. Karena di dalam Yesus kita dimampukan untuk mengambil langkah-langkah dalam menapaki perjalanan-perjalanan kehidupan kita ini yang terasa berat, yang terasa gelap. Yesus Sang Terang. Yesus berkata bahwa siapapun yang mengikuti Dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Kita tidak perlu tersandung di dalam kegelapan bersama dengan Dia. Karena kita memiliki terang yang menuntun pada kehidupan dan menyertai kita setiap saat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, mari teruslah hidup di dalam terang kasih Tuhan Yesus. Haleluya, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.